Hai, di video ini aku bakal buat 2023 reflection. Aku bakal buat reflection buat tahun 2023. Kenapa aku specifically pengen banget buat video ini? Karena tahun 2023 itu adalah tahun yang mengubah hidup aku. Kenapa? Karena di tahun ini salah satu mimpi terbesar aku tercapai. Dan itu extra special juga karena aku dari dulu nggak pernah gapai mimpi aku. Karena aku selalu fail, karena aku selalu gagal. So yeah, this is very special. And I want to share it with you guys. So, let's get started. Tahun ini itu seperti tahun yang dari dulu aku mimpi-mimpiin. Yaitu adalah tahun yang dimana, wow, ternyata gue beneran bisa gapai apa yang gue pengenin. Ternyata gue beneran bisa ngebuat diri gue bangga sama diri gue sendiri. Which is something big, something amazing, you know. Karena dari dulu, kayak aku bilang, aku selalu gagal dalam semua hal yang aku lakuin. Entah kenapa kayak, I always fail. It's just something that always happened. Terus-terusan sampai aku get used to it. Sampai aku terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Tapi somehow, tahun ini, hidupku tuh bener-bener dibombardir sama berbagai macam hal yang dari dulu aku impiin. Dan semua itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Kayak semua hal yang dari dulu aku usahain, tahun ini itu terjadi. Dan itu semua akan aku breakdown di video ini. Yaitu pertama, waktu gap year. Kedua, TikTok aku. Ketiga, waktu aku sekarang pindah ke luar negeri untuk kuliah. Kalian juga harus tahu, waktu 2 tahun yang lalu, sebelum 2023, which is kayak 2021-2020, I was suicidal, I was depressed. Dan itu kayak, I feel like I was giving up sama hidup aku. Kayak aku ngerasa kayak, aku ya udahlah, aku ngikutin aja apa yang hidup bakal kasih buat aku ke depannya. Kayak aku pengennya tuh ikutin alur aja gitu sama alur kehidupan. Kayak apa yang dikasih ke aku bakal lakuin. Tapi after aku sembuh, dan sampai this point, sampai 2023, everything changed. Everything literally changed. Aku juga pengen kasih unjuk ke kalian kalau apapun yang kalian rasain hari ini, it is possible to get what you want. You just have to be, patient about it. Okay. Start 2023 itu aku masih gap year. Aku lulus tahun 2022 bulan Mei. Dan aku gap year sampai bulan, around bulan Agustus. Dan di awal tahun 2023 itu aku lagi daftar ke beberapa universitas juga. Karena aku pas bulan September 2022 itu aku masih ngulang IELTS aku. Dan aku mulai daftar lagi universitas itu pas tahun 2023 awal. Yang which is kayak bulan January, February, March gitu-gitu aku masih daftar kuliah. And it was very tough. Oh my god, I have to tell you that. Kayak itu sulit banget. Kayak aku, apa yang kalian lihat di Instagram aku, di TikTok aku segala macam, itu semua hanya hasilnya. Itu semua hanya buah dari kerja keras aku yang gak aku share ke social media sama sekali. Bener-bener beda banget prosesnya, dan juga hasilnya itu adalah suatu hal yang berbeda. Itu adalah satu hal yang aku mau highlight ke kalian. Kayak apa yang kalian lihat di social media itu bukan ceritanya. Itu bukan cerita di balik hal yang mereka dapetin, hal yang mereka share di social media itu. Jadi jangan terlalu merasa down kalau orang nge-share pencapaian mereka di social media. That's one thing I want to highlight to you guys di video ini, oke? Lanjut, aku mulai daftar-daftar lagi kan. Dan karena kayak gue udah kebanyakan nih daftar kuliah, kayak aduh gue juga udah bosen, gue juga udah capek banget lah batin aku. Dan karena ini adalah percobaan terakhir aku, waktu itu kan aku gap year, berarti kan aku kayak gambling gitu loh. Kayak aku ngebet sama diri aku sendiri. Ini gue berhasil apa enggak nih? Kalau gue nggak berhasil, mau nggak mau gue harus stay di Indo, dan gue juga harus daftar ke kampus manapun yang bakal nerima gue. Udah kayak bener-bener aku nerima aja gitu nasib aku. Tapi aku at the same time tetap mau nyoba. Oke, I'll take this chance. Ini bakal jadi percobaan terakhir aku, dan aku bakal coba sebaik mungkin buat dapetin apa yang aku mau di tahun ini gitu. Jadi yang benar-benar punya harapan ke diri aku itu adalah diriku sendiri. Orang-orang di sekitar aku tuh waktu itu udah kayak, ya ampun, nih anak emang gak capek napa? Udah kayak, lanjutin aja napa? Kayak udah ikutin aja gitu. Kamu dikasih yang gampang dengan bisa daftar kuliah swasta aja, atau kayak yang lainnya gitu di Indo. Tapi tetap mau nyoba, tetap persistent nyoba buat kuliah ke luar negeri saat itu. Itu awal-awal tahun yang benar-benar kayak aku dibuat, ya Allah, ini kalau bukan karena aku percaya sama Allah dan juga sama diriku sendiri, I won't be able to handle the situation, Aku nggak akan pernah bisa handle situasi yang begitu berat pressure-nya, karena orang-orang di sekitar aku udah give up sama aku. Udah kayak, aku udah terlalu sering nyoba dan aku udah terlalu sering gagal, sampai mereka kayak, she won't make it.
dia nggak akan dapet apa yang dia pengenin. It just seems impossible to them. Tapi either way, I don't care. Dan aku tetap nyoba saat itu. Oke, aku nyoba, dan gak lama setelah itu aku dapet email dari UBC. Aku keterima di kampus impian aku, yang benar-benar kayak, ini kampus kalau gue keterima gue sujud syukur. Bener-bener kayak, ini kampus yang gue mimpi-mimpiin dari dulu, yang gue manifestasiin. Aku keterima kampus itu. Kayak kamu bayangin kenapa kayak ini aku selalu ngomongin tentang cerita aku waktu aku keterima UBC dan APU. Yaitu karena pertama, aku selalu gagal. Kedua, aku udah ditolak sama kampus dan beasiswa belasan kali. Aku udah segitu banyaknya gagal sampai aku kayak, gila ya, pas pertama kali gue keterima tuh gue langsung keterima di kampus yang bener-bener kayak, ini loh tujuan gue, ini loh yang gue tunggu-tunggu gitu. Bener-bener wow. Dan aku juga kayak, oh my god, gue keterima UBC. Gue keterima UBC. Saat itu bulan Februari, dan aku langsung kayak ketok-ketok kamar orang tua aku jam 3 pagi. Aku ngasih tahu mereka. Namun, of course, cobaan yang dikasih ke aku nggak berhenti di situ. Bulan Maret sama April aku masih nungguin pengumuman beasiswa buat masuk UBC. Jadi tuh kenapa aku nggak ngambil UBC? Itu karena aku nggak dapet beasiswa ini. Ups, ternyata gue spoiler. Oke, aku dapet email lagi dari UBC bilang kalau aku nggak dapet scholarshipnya. Oke, di situ aku masih kayak, oh my god, what should I do? Should I just force my way in, or should I stop here? Kayak, apa jangan-jangan ini bukan rezeki gue di UBC karena gue nggak dapet beasiswanya. FYI, kuliah di Kanada itu crazy expensive, dan dengan kondisi yang seperti itu, aku ngerasa it's not really worth it kalau aku paksain jalan aku ke UBC dan aku harus buat seluruh keluarga aku di Indonesia at stake. Karena mereka harus ngeluarin banyak uang buat aku dong, buat pendidikan aku. Dan aku ngerasa it's not fair since I still have my little brother dan dia masih kecil. Aku pengen dia mendapatkan fasilitas yang cukup. Dan dengan maksud itu aku harus give up UBC karena it's just way too expensive for me. I give up UBC, dan gak lama setelah itu aku keterima di APU. Dan aku juga dapat kayak tuition reduction scholarship, yang which is ngebuat bayaran APU gak semahal itu, kayak masih affordable, alhamdulillah, buat ayah dan ibu aku. Akhirnya aku masuk APU. This is also interesting. Waktu aku udah keterima di APU dan aku udah decided, okay, I'll just go to APU instead. Aku udah mulai sortir semua dokumennya buat pindah ke sini, kayak visa, terus kayak barang-barang ya segala macem. Oh my god, I'm being so emotional. Waktu itu pun bener-bener kayak aku udah tinggal bener-bener siapin dokumen-dokumennya buat pindah. Tapi tetap aja ada cobaan lagi gitu. Iya, cobaan. Kalian gak salah dengar. Aku masih ada cobaan. Dan sayangnya aku gak bisa cerita cobaan apa yang aku rasain waktu kemarin. Cuman itu cobaan berat banget buat aku. Aku pernah ngechat diri sendiri di WhatsApp. Terus kayak aku bilang, gila, orang-orang gak sadar gue sesakit ini, Bo. Gue sakit banget, hati gue tuh sakit banget sampai kayak gue harus giniin hati gue harus pukul-pukul dada aku karena sakit-sakitnya hati aku. Waktu itu kayak sakit banget, nangis bener-bener seharian penuh aku nangis, aku sakit banget hatinya. It was the very first time ever since aku sembuh dari depresi yang bener-bener kayak aku crumble banget gitu, kayak aku sedih banget sama apa yang aku rasain saat itu. Bayangin, aku waktu itu depresi itu udah 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, dan aku udah gak pernah ngerasa yang sedih yang seintens itu. Tapi even though aku udah keterima di kampus impian aku udah tinggal berangkat aja gitu, udah kayak tinggal bener-bener ini semua selesai nih dokumen, udah gue tinggal cabut. Masih dikasih cobaan yang berat banget buat aku, sampai kesedihan seintens itu yang dulu cuman pernah aku rasain waktu aku depresi balik lagi. Dan itu kayak berat banget. Demi apapun, it's so tough. It's tough, believe me, it was so tough. Dan setelah itu, alhamdulillah, I get over things. Dan semua persiapan aku buat aku pindah ke Jepang juga udah settle semua. Kayak visa aku udah jadi di bulan Agustus. Dan aku udah beli plane ticket, segala macemnya. Semua dorm aku, kuliah, segala macemnya udah selesai. Aku tinggal tunggu aja waktu aku berangkat. Fast forward, aku udah berangkat dan here I am. Aku bakal cerita 4 bulan pertama aku di sini ke kalian. Yang waktu-waktu ini adalah aku udah jarang banget up YouTube dan segala macamnya karena I was still adjusting. Let's hear the story here, right now. 1 bulan pertama aku di APU.
sebagai anak rantau, aku masih adjusting banget. 1-2 bulan pertama itu aku masih adjusting banget-bangetan. Kayak aku masih coba cari course-course yang cocok buat aku. Terus kayak gimana caranya aku bisa memanfaatkan seluruh masa-masa kuliah aku dan segala macamnya. Itu aku masih benar-benar mikirin banget. Plus, aku juga masih belum punya teman dekat saat itu. Aku masih kayak coba kenal-kenalan sama orang, masih kayak mencoba adjusting di circle ini, di circle itu, yang which is waktu itu kayak lonely banget, kayak karena aku ngerasa kayak gak ada orang-orang yang cocok sama aku di sini. Saat itu aku masih merasa seperti itu. It was very tough, very lonely, dan aku juga ngerasa kayak wow, setelah setahun aku nggak kuliah, setelah setahun aku nggak belajar ya, karena aku kan gap year. The only priority I have back then waktu aku gap year itu adalah untuk daftar kuliah. Tapi somehow aku sekarang udah belajar lagi, udah masuk kelas lagi, diajarin sama profesor pula, di kelas-kelas yang isinya orang-orang dari luar negeri gitu, dari berbagai macam background, yang which is very hard to adjust, you know. Dan juga ditambah lagi, di sini aku kuliah pakai bahasa Inggris. Dari dulu, aku dari SD sampai aku SMA itu aku dari sekolah negeri, yang which is aku cuma pakai bahasa Indonesia. Dan kalau kalian mikir kayak aku udah fluent bahasa Inggrisnya, no, you guys are wrong, like very wrong. Karena aku masih ngomong broken English, kayak I still need a lot of improvement, you know. Dan aku harus belajar dengan menggunakan bahasa Inggris di sini. Of course, it's not gonna be easy, right? First, school alone is hard. Tugas banyak. Catch up pelajaran juga sulit. Aku harus belajar berkali-kali. Aku harus belajar sehari di sini tuh kayak 10 jam. Benar, 10 jam. Including kelas dan juga belajar sendiri. Aku bisa belajar 10 sampai 15 jam. Terus aku nggak punya support system. Aku belum punya temen waktu itu di sini. Aku masih belum punya temen yang benar-benar bisa aku percaya banget, yang bisa aku benar-benar jadiin tempat aku bersandar saat aku kesulitan. Aku masih belum punya itu di sini dulu. 2 bulan pertama aku, 3 bulan pertama aku masih seperti itu. Makanya karena aku juga masih adjusting dan juga buat schedule aku, time management, mentality aku di sini, aku jadi jarang up YouTube. Sekarang kalian tahu kenapa aku jadi jarang banget up YouTube. Di 3 bulan pertama aku kuliah di Jepang. Oke, next 4 bulan, yaitu bulan ini, bulan Desember, aku udah nemuin teman-teman yang cocok sama aku, alhamdulillah. Dan untuk kuliah aku juga udah mulai kayak get the idea gitu loh, kayak course apa yang cocok sama aku, tipe belajar seperti apa yang cocok sama aku, jam-jam kelasnya, karena kan kita bisa milih kelas ya, yang jamnya tuh bisa kita sesuaiin sendiri. Aku udah tahu itu semua, dan aku bakal coba gak ngulangin kesalahan-kesalahan aku di semester pertama ini buat next semester, yang which is masih nanti bulan April aku bakal jadi anak semester 2. Cepet banget ya. Kalau misalkan aku udah adjusting, ada nggak sih masalah di saat ini gitu? Masalahnya itu adalah aku mulai bored. Aku mulai bosen dengan my life right now. Maksudnya kayak, kamu ngerti gak sih kayak perasaan kamu udah sering banget menjalani hari-hari kamu sampai kayak, waduh, gue udah bosen banget, gue udah di titik jenuh. Aku udah ada di titik jenuh itu setelah 4 bulan di sini. Ya, di bulan keempat aku udah mulai jenuh dengan kehidupan aku sebagai mahasiswa di sini. I won't get too far. Aku nggak bakal bahas ini terlalu dalam karena aku bisa bikin satu video khusus tentang ini, kayak apa sih ekspektasi kamu tentang kuliah ke luar negeri. Aku bisa bikin video itu di next video. Aku bakal bikin itu. Tapi intinya, aku sekarang lagi rest karena aku lagi liburan juga. Sekarang lagi Fuyu Yasumi, yaitu adalah libur musim dingin, winter break, dan aku pengen nge-restart hidup aku lagi buat tahun 2024 ini. That is what happened as an anak rantau tahun 2023. Kayak, wow, tahun ini hidup aku benar-benar gak akan bisa diubah lagi gitu. Maksudnya kayak tahun-tahun dulu dan tahun sekarang itu berbeda. 2023 itu very special. Yeah, it's very special. Closing, buat teman-teman semua, aku pengen kalian sadar bahwa apapun yang kalian impiin sekarang, don't give up on that yet. Kalau kalian masih ada kesempatannya, I know a lot of people mungkin gak punya kesempatan lagi buat nyoba, tapi kalau kalian masih punya kesempatan buat mencoba, buat ngulang lagi itu semua, don't give up. Make sure you take advantage of whatever you have buat gapai apapun yang kalian mau gapai. Dan percaya sama Allah, percaya sama Tuhan. Percaya kalau misalkan mereka bakal grant all the things that you want. Karena look at me. Seriously, I myself still can't imagine
aku bisa sampai ada di titik ini loh. Aku bisa punya audiences sekarang, aku juga bisa jadi anak rantau di luar negeri, yang which is dulu cuman bisa aku impi-impiin doang. It's so amazing, you know. Dan aku pengen kalian believe hidup kalian juga bisa seperti itu. Kalian juga bisa gapai apapun yang kalian pengen gapai. You just have to believe in that. Because one of the reason why I make this whole video, itu karena aku pengen kalian lihat seberapa jauh aku bisa tahan sama kegagalan aku sampai aku bisa ada di titik ini sekarang. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Tapi of course, you guys have to be realistic about your condition. Karena kondisi aku sebagai manusia gitu, kayak kondisi ekonomi aku, sosial aku, internal aku, kayak emotionally, physically, itu beda sama kondisi-kondisi kalian. You just have to adjust it based on your condition. Don't look at people's progress. Look at your progress. Coba reflect ke tahun 2022 lalu, ke tahun-tahun lalu, dan apa yang kamu udah capai sekarang di tahun 2023. Kalaupun kamu belum capai apa-apa, it's okay. It's a process. Aku di tahun 2022 nggak capai apa-apa, tapi di tahun 2023 aku capai sesuatu. As much as I believe in myself, I also want you guys to believe in yourself. Okay? Aku yakin kita bisa sama-sama berkembang jadi lebih baik. So, Happy New Year untuk kalian semua. Thank you so much for all the things you guys gave me this year. I can't wait to grow even more, even better with you guys di tahun 2024. So, hope you guys enjoy your new year, your holiday. Thank you for watching this video. I hope you like it. See you in another video. Bye bye. Thank you.